Sobat PTN, salam inspirasi. Halo teman-teman, gimana nih? Udah pada liburan belum? Atau ada yang masih UAS? Masih remedian? Oke, semangat ya teman-teman untuk memperjuangkan nilai rapotnya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang udah kelas 12 nih pasti udah siap banget kan untuk ikut seleksi masuk PTN. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu nih, kemarin LTMPT sudah merilis jadwal untuk seleksi masuk PTN. Kira-kira kamu udah lihat belum? Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk seleksi masuk yang paling dekat yaitu adalah SNMPTN. Teman-teman udah tahu belum SNMPTN itu apa? Nah, SNMPTN sendiri merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi, atau seleksi SNMPTN adalah dilakukan tanpa tes sama sekali, tetapi jalur prestasi siswa atau nilai rapot, nilai ujian nasional, dan prestasi akademik yang dimiliki siswa. Umumnya SNMPTN adalah dilakukan secara serentak di seluruh perguruan tinggi negeri Indonesia. Nah, itu kurang lebih kalau aku baca-baca di Google nih gitu teman-teman. Mungkin teman-teman udah lebih banyak tahu tentang SNMPTN. Dan kali ini kita bukan membahas tentang SNMPTN-nya nih teman-teman, tapi kita bakalan membahas gimana sih pendapat orang-orang atau pandangan orang-orang mengenai SNMPTN. Nah, di sini tim Inspirator Nasional sudah mengumpulkan beberapa yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, apakah teman-teman juga berpikir SNMPTN seperti itu atau gimana nih? Mungkin bisa membuka wawasan teman-teman juga. Maka biar gak lama-lama, kita langsung aja ke pendapat yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini ada dari Elvida Siti Safrina dari Psikologi Universitas Hasanuddin. Nah, menurut dari Elvida nih, perjuangannya untuk mendapatkan nilai bagus setiap semesternya dan meraih prestasi sebanyak mungkin akhirnya terbayarkan. Menurut aku nggak ada namanya hoki. Hasil SNMPTN bisa diprediksi dan bisa diusahakan semaksimal mungkin. Nah, gitu. Jadi menurut Elvida ini SNMPTN bukan hoki atau jadi ada hal yang harus diperjuangkan, yaitu nilai rapot ataukah juga mengumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya. Gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Setuju nggak sama pendapatnya Elvida yang ini? Kita lanjut. Yang kedua ada dari Sastia Nafisa, Agribisnis Universitas Sultan Hasanuddin Tirtaya. Aku bakal bacain. Jujur, ngerasa kaget sama jalur SNMPTN tuh bener-bener gak ketebak. Aku termasuk beberapa siswa peringkat tertinggi di siswa eligible kalah sama peringkat jauh di bawah aku. Bahkan ada yang peringkat terakhir siswa eligible malah lolos. Bener-bener random banget pokoknya. Di kelas aku yang rajin dan peringkat satu kelas pun gak lolos. Justru yang maaf, suka nyontek lolos. Pokoknya jangan berharap jalur SNMPTN walau termasuk siswa peringkat teratas, karena bikin motivasi untuk belajar SBMPTN turun. Buat yang lolos pun tentunya mereka punya tanggung jawab atas nilainya. Jadi usahain nilai yang didapat itu benar-benar perjuangan kita, bukan nyontek. Jadi pas keterima di PTN gak kesusahan karena banyak banget yang lolos karena perjuangan mereka. Kalau kita misal sering nyontek pas SMA cuma lolos doang tapi gak punya apa-apa kan cuma. Oke, jadi ini dari Sastia tuh agak bertolak belakang tadi sama Elvida ya. Jadi menurut Sastia itu benar-benar gak ketebak SNMPTN. Karena untuk kalian ini pesan juga nih untuk kalian yang merasa peringkat atas, yang merasa nilainya bagus, belum tentu kalian juga bisa lolos di SNMPTN. Karena di SNMPTN juga banyak yang harus dipertimbangkan, bukan cuma berdasarkan nilai. Dan satu poin lagi yang aku tangkap dari Sastia ini, karena SNMPTN jangan sampai kalian sekedar belajar di SBMPTN. Itu yang teman-teman harus. Selanjutnya, ini ada dari Fajar Hidayat, Ekonomi Pembangunan Universitas Syekh Kuala. Oke, menurut Kak Fajar nih, bisa dibilang hoki-hokian juga sih, mengingat banyak juga pertimbangan yang dinilai pusat sehingga dia diterima di SNMPTN. Dan kalaupun dapat peringkat paralel top 10 atau seterusnya, belum tentu bisa dapat juga. Tapi dulu ada di letting SMA aku yang lulus SNMPTN di Ilmu Komputer UI. Padahal kalau bisa dibilang ya di SMA aku itu sebelumnya tidak ada alumni yang masuk ke situ ataupun UI. Tapi posisinya dia memang memiliki nilai yang mungkin cukup dan juga kombinasi dari syarat atau klasifikasi lainnya. Poin pentingnya yang biasanya dibilang menjadi poin tambahan kayak sertifikat, opsional, terus cari tahu apakah ada alumni di kampus atau jurusan yang mau kita isi, terus
persaingan kita di paralel, terutama yang pilih jurusan dan kampus yang mana. Jadi perbanyak doa dan ibadah, terutama doa dan restu dari orang tua, apalagi doa ibu biasanya mustajab. Oke, ini menurut Kak Fajar tuh SNMPTN lumayan hoki, tapi itu bukan berarti hoki semuanya, karena tetap ada peluang di SNMPTN gitu teman-teman. Ini juga pelajaran untuk teman-teman juga. Jadi walaupun SNMPTN kan juga salah satu variabelnya tuh ada alumni gitu. Nah, tapi dari sekolahnya Kak Fajar ini ada yang bisa lolos masuk ke jurusan dan juga PTN itu yang walaupun belum ada alumninya, tapi malah dia yang menjadi pembuka jalan mungkin untuk nanti adik-adik tingkatnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada Gede Adrian Mahaputra dari Ilmu Komunikasi Universitas Udayana. Pandangannya dari Kak Adrian ini, pandangan saya itu merupakan sebuah kebanggaan bagi diri sendiri, karena orang-orang yang lolos SNMPTN sangat terbatas, apalagi harus mempersiapkan itu semua dari awal masuk SMA atau SMK. Semua itu karena SNMPTN harus memiliki nilai yang stabil, ditambah lagi prestasi yang mendukung. Jadi semangat berbagi informasi untuk teman-teman yang lolos SNMPTN. Nah, ini jadi menurut Adrian itu SNMPTN itu benar-benar perjuangan. Kalau orang-orang bilang tuh kadang, ih apa sih SNMPTN itu cuma apa ya, untung-untungan aja, dia nggak ada perjuangannya, nggak ada belajar. Tapi sebenarnya malah yang SNMPTN itu yang lebih panjang prosesnya, karena dia udah dari awal itu sudah mengumpulkan pelajaran. Oke, selanjutnya ada dari Filia Febrini, Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN itu melalui perjuangan juga sebelumnya. Perjuangan meningkatkan nilai rapor, memperbanyak mengikuti perlombaan, strategi dan jurusan agar lolos dalam SNMPTN, karena kampus-kampus biasanya memilih siswa-siswi di daerahnya yang sebagai prioritas dan yang pasti rezekinya langsung melalui SNMPTN. Kalau menurut Kak Filia nih, kebanyakan yang bisa katakan putra daerah itu juga bisa berpotensi lebih banyak peluangnya untuk lolos gitu teman-teman. Tapi bukan berarti yang dari luar nggak bisa lolos juga. Jadi teman-teman harus tetap meningkatkan di nilai rapor juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada Rizky Farhan dari Akuntansi Universitas Negeri Padang. SNMPTN itu melalui perjuangan cukup sulit, karena jalur pertama dalam masuk PTN yaitu SNMPTN yang dimana harus mampu menganalisis seberapa kuat nilai rapor kita selama semester 1-5 dan ketetapan prodi yang ada di dalam satu PTN di Indonesia. Untuk kita harus memperjuangkan mati-matian jalur SNMPTN karena presentasi yang diterima di PTN ini 18% sampai 25%. Dan untuk semuanya kita harus memperjuangkan jalur SNMPTN ini tanpa harus meninggalkan jalur SBMPTN dan Mandiri. Nah, ini yang bagus teman-teman. Jadi teman-teman semua tuh tetap harus mengajar SNM karena privilege-nya seperti yang tadi itu lumayan, kita nggak perlu ikut tes apa-apa lagi, dan juga teman-teman apa ya gampang gitu jalurnya, nggak juga sih, effortnya juga lumayan, tapi kita juga nggak boleh melupakan SBMPTN dan juga Mandiri. Oke teman-teman, itu tadi menurut dari pendapat beberapa inspirator mengenai pandangan mereka terhadap SNMPTN. Dan mungkin aku menyampaikan pendapat aku sendiri ya, karena jujur di sini aku sebagai anak yang lolos di jalur SNMPTN, kebetulan aku di Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Dan teman-teman SNMPTN itu menurut aku bukan hoki-hokian, enggak banget, karena SNMPTN sendiri punya effort nilai sendiri. Jadi ada pertimbangannya seperti tadi yang teman-teman baca, ada nilai raport, ada prestasi, ada track record alumni, ada akreditasi sekolah, bahkan KKM nilai sekolah pun itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi banyak banget variabel SNMPTN yang mungkin tidak tersebar, sehingga banyak orang-orang yang berpikir SNMPTN itu hoki. Jadi untuk kalian jangan pasrah dan tentukan pilihan terbaik kalian di SNMPTN, karena privilege SNMPTN itu sangat menarik kok ya teman-teman. Tapi aku tetap mengingatkan kalian, kalau kalian ingin berjuang di SNMPTN, jangan lupa belajar untuk SBMPTN dan persiapan untuk mandirinya jangan kendor juga, karena itu juga merupakan persiapan pelajaran untuk kalian. Kalau kalian SNMPTN syukur, kalau enggak kita masih punya amunisi untuk berjuang di SBMPTN. Oke, gimana menurut kalian tentang SNMPTN? Aku pengen tahu pendapat kalian, silahkan tulis di komen di bawah. Atau kalau menurut kalian video ini kayaknya kurang deh, karena ini banyak banget yang belum aku bacain, karena videonya udah terlalu panjang. Kalau kalian tertarik, kalian bisa komen minta part kedua untuk video ini. Oke?
Jadi semangat untuk kalian pejuang PTN dan semoga lolos di SNMPTN-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!